Hey guys, welcome back to my channel Lilia Pictures. Teman-teman semua di sana, apa kabar? Seperti biasa, mohon tidak lupa untuk doakan teman-teman agar sentiasa berada dalam keadaan yang baik, sehat dan gembira di samping keluarga yang tersayang. Bagi teman-teman yang baru saja tersinggah ataupun menonton video-video reaction di channel Lilia Pictures, ini sudah kiranya teman-teman untuk menekan tombol subscribe dan lonceng yang gratis, tanda dukungan kepada Bang Li. Dan kali ini Bang Li ingin berkongsi informasi terkini juga, berita yang tidak kurang hebatnya, di mana dikatakan baru-baru ini bom buatan RI. Ini kurang pasti adakah ianya buatan PT Dahana ataupun PT Pindad, dikatakan telah mendapat perhatian ataupun disita oleh Vietnam. Seperti biasa tanpa basa-basi, jom follow Bang Li, markiton video ini. Let's go. Itu dia bom RI sita perhatian di Vietnam. Oh, canggih. Indomax Indo Magazine. Oke, lanjut lagi kabar yang mantap jos. Nah, yang pertama nanti datang dari bom-bom buatan Indonesia yang disebut telah menarik perhatian kalangan-kalangan militer di negara Vietnam, bos. Iya. Bahkan Vietnam sendiri disebut telah memborong bom-bom tersebut sebanyak 500 biji. Wah, nah, pertanyaannya, apakah itu buatan Indonesia? Setelah ini kita bahas. Malang, kemudian nanti Jawa kabar Timur. kedua datang dari Menteri Pertahanan kita, yaitu Bapak Safri Samsudin, yang baru-baru ini terbang ke wilayah Kalimantan Utara, yaitu ke Tarakan dan Nunukan, bos. Dan tak main-main, kedatangannya ini ke Tarakan dan Nunukan pun adalah dalam rangka mendukung program Perisai Trisula Nusantara. Nah, ada rencana apakah Menhan datang ke Tarakan dan Nunukan? Apakah yang mau dibangun di Tarakan dan Nunukan untuk mendukung program Trisula Nusantara di wilayah yang dekat dengan Malaysia ini? Penasaran beritanya? Cus, Kalimantan ya? Markilas, mari kita ulas berita lengkapnya satu per satu. Yuk, lanjut videonya. Oke, kabar pertama datang dari bom-bom buatan Indonesia yang katanya menarik para kalangan militer di Vietnam sana, bos. Tepatnya di acara Vietnam Defense Expo 2024. Nah, dikutip dari beberapa sumber berita berikut, ternyata bom yang dimaksud ini pun adalah bom-bom buatan PT Sari Bahari yang ikut mejeng dalam acara pameran alutsista di negerinya Parang Nguyen tersebut, bos. Dikatakan bahwa industri pertahanan Indonesia, yaitu PT Sari Bahari, telah memamerkan berbagai macam bom tajam dan bom latih hasil produksinya. Dan di sini ternyata banyak pula pengunjung dari kalangan militer negara-negara peserta yang baru mengetahui bahwa Indonesia sudah bisa dibilang mandiri dalam produksi bom udara berbagai jenis. Bahkan dikatakan yang lebih membanggakan adalah bom latih P-100 Practice yang sudah diekspor dan digunakan oleh Angkatan Udara Vietnam. Direktur PT Sari Bahari, yaitu Bapak Putra Egam, pada Senin 23 Desember 2024 hari ini pun mengatakan bahwa total ada sebanyak 500 unit bom latih yang telah dikirim ke Vietnam pada medio atau pertengahan 2023 lalu, bos. Ujar beliau, bukan kaleng-kaleng. Tahun 2023 lalu 500 biji ternyata diekspor ke negara Nguyen Vietnam. Dan Vietnam pun resmi merupakan negara pengguna bom buatan Indonesia, terutama untuk armada jet-jet tempur Sukhoi-nya, bos. Sama seperti TNI Angkatan Udara kita yang juga menggunakan bom-bom ini sebagai senjatanya Su-2730 TNI Angkatan Udara. Nah, tak main-main, bos. Bom buatan PT Sari Bahari ini pun terdiri dari berbagai macam jenis. Pasalnya di ajang pameran bergengsi di Vietnam ini, bom tajam dan latih yang dipamerkan PT Sari Bahari pun meliputi mulai dari P100P, kemudian P250P, P500P, P100L, P250L, P500L, P100M, BNL 125, BNL 250, BNM 250, dan lain-lain. Kemudian produk PT Sari Bahari ini pun tak cuma bom doang, bos. Selain itu yang terbaru ada roket bot alias peluncur roket juga sudah sukses diuji coba pada pesawat T-50 milik TNI Angkatan Udara. Mantap, PT Sari Bahari keren. Semoga dengan pameran di Vietnam ini bisa lebih banyak lagi negara-negara yang mengenal bom-bom buatan perusahaan swasta Indonesia ini dan tertarik untuk memborongnya, ya bos. Amin. Bang Li tak sangka
Oke, lanjut kabar kedua yang tak kalah mantap. Menhan. Jadi baru-baru ini Menhan Safri ternyata telah berkunjung ke Kalimantan Utara, bos. Jadi setelah beliau kemarin berencana memperkuat cantik. salah satu wilayah strategis di pulau terluar Indonesia, yaitu Pulau Morotai, dan menjadikannya sebagai kawasan pertahanan baru Indonesia. Ini dikutip dari beberapa sumber berita berikut, beliau pun ternyata lanjut lagi terbang ke wilayah dekat perbatasan Malaysia, yaitu Tarakan dan Nunukan di Kalimantan Utara, tepatnya pada Jumat 20 Desember 2024 kemarin, bos. Nah, dalam kunjungan kerjanya, Menhan Safri pun meninjau rencana pembangunan daerah latihan atau rahlat di wilayah Kalimantan Utara. Dan diketahui dari akun media sosialnya, beliau pun mengatakan seperti ini, bos. Guna mendukung program Perisai Trisulang Nusantara, maka kolaborasi antar sektor terkait perencanaan strategis, kolaborasi internasional, dan pendekatan terintegrasi untuk mengembangkan infrastruktur serta pelaksanaan latihan di daerah latihan Kalimantan Utara menjadi salah satu hal esensial guna melanjutkan pembangunan kekuatan pertahanan negara, ujar beliau. Keren, dan seperti yang kalian tahu, Perisai Trisulang Nusantara adalah program pertahanan negara yang dulu disusun dan diluncurkan oleh mantan Menhan Prabowo Subianto, yang tujuannya adalah untuk mendukung pertahanan wilayah dan memperkuat hubungan antara TNI dan masyarakat, bos. Kemudian Perisai Trisulang Nusantara ini pun juga merupakan kekuatan 3 matra untuk melindungi kedaulatan negara dari ancaman luar. Dan untuk itu penguatan program ini pun akan diutamakan di daerah rawan konflik dan juga bencana. Dan salah satu yang dilakukan di wilayah ini adalah penguatan infrastruktur serta pelaksanaan latihan di daerah latihan Kalimantan Utara. Udah canggih-canggih ya. Mantap, jos. Mantap. Kemudian setelah Tarakan, beliau juga ternyata mengunjungi wilayah Nunukan, bos, perbatasan Malaysia Indonesia. Nah, apakah yang beliau lakukan di sana? Canggih. Oke. Jadi di Nunukan, daerah perbatasan Malaysia Indonesia di Kalimantan Utara, beliau pun ternyata juga merencanakan pembangunan daerah latihan militer. Dan hal ini pun diketahui saat Menteri Pertahanan atau Menhan Safri Samsudin melakukan kunjungan kerja ke Tarakan, Kalimantan Utara pada Jumat 20 Desember 2024 kemarin. Dikutip dari keterangan Humas Kemhan pada Senin 23 Desember, dalam kunjungan ini Safri pun melakukan peninjauan tempat yang akan dibangun daerah latihan militer. Peninjauan ini pun dilakukan dari udara menggunakan helikopter Karakal VIP TNI Angkatan Udara, bos. Dan lokasi ini pun rencananya akan digunakan untuk latihan gabungan antar matra darat, laut, dan udara agar lebih optimal. Kemudian pada kesempatan itu Menhan Safri pun juga menerima paparan dari Komandan Korem atau Danrem dan briefing terkait penerbangan oleh kru heli Karakal TNI Angkatan Udara di ruang VIP. Di mana paparan tersebut bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai kesiapan operasional dan kondisi terkini di wilayah Kalimantan Utara yang merupakan salah satu titik strategis pertahanan Indonesia, bos. Nah, sepertinya di situ, dengan pembangunan sarana pelatihan 3 matra ini, Kemhan RI Bapak Menhan Safri pun sepertinya juga berencana mau memperkuat wilayah Kalimantan Utara, bos, yang notabene berbatasan dengan Malaysia. Dan mungkin ya ke depan nggak hanya tempat latihan militer, tapi wilayah ini pun kemungkinan bakal juga dikembangkan lagi menjadi semakin kuat seperti di Morotai. Pasalnya dikatakan pula bahwa peninjauan ini juga terkait dengan kebijakan Perisai Trisulang Nusantara yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo saat menjabat sebagai Menhan. Dan untuk itu diperlukan kolaborasi antar sektor terkait perencanaan strategis, kerjasama internasional, dan pendekatan terintegrasi dalam pengembangan infrastruktur untuk memperkuat kekuatan pertahanan negara. Mantap, mantap, jos. Nah, jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar, dan jangan santuy terus demi Indonesia tangguh. Salam Indomax, Indo Magazine. Terima kasih Indo Magazine. Itu dia tadi guys, 2 berita yang tidak kalah hebat, yang cukup keren pada Bang Li ya. Karena yang pertamanya bom-bom buatan RI, PT Sari Bahari, Bang Li pikirkan PT Dahana.
telah pun mendunia. Tahun 2023 udah mendapat orderan 500 dari Vietnam guys. Tahun ini mungkin ada lagi. Tahun 2025 kerana bomnya bukan kaleng-kaleng, banyak tipenya, banyak variannya guys. Dan yang terbaru, launcher pod juga telah sukses dibangunkan di PT Sari Bahari. Tahniah, syabas, terbaik. Semoga terus sukses PT Sari Bahari dan mendunia. Okey, dan yang berita kedua, wow, Bapak Menhan Syafri itu keren ya, dapat menyambungkan lagi itu mantan Menhan Prabowo. Dia punya visinya, ingin memperkuatkan pertahanan Trisula di Morotai dan di Kalimantan. Ini begitu dedikasi dan komitmen yang diberikan oleh Bapak Menhan Syafri ini dapat meneruskan lagi program ataupun rancangan itu. Dan di Kalimantan dekat dengan negara Bangli, mudah-mudahan ada perkara yang positif dapat dilaksanakan bersama, kerjasama, mungkin latihan bersama ya, lebih banyak. Itu tadi dua berita yang baik. Seperti biasa teman-teman, jika ada sebarang informasi dan maklumat yang ingin dikongsikan bersama, share di kolom komen, kita bincang dan bahas yang baik-baik kan. Okey, sampai sini dahulu video reaction kali ini. Sehingga kita berjumpa lagi dalam video-video reaction yang akan datang channel Lilia Pictures, channel video reaction pilihan anda. Salam sayang dari Lilia Pictures. Assalamualaikum. Bye-bye guys.